Selamat pagi, Ibu Bapak dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Ibu Bapak pada saat ini. Karena memang hampir 1 bulan belakangan kami harus menjalani isoman karena terpapar COVID. Tapi puji Tuhan, kami sudah kembali bisa melakukan pelayanan seperti biasanya. Dan itu semua karena kemurahan Tuhan. Baiklah Ibu Bapak, marilah kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, Senin 2 Agustus 2021. Tetapi sebelumnya, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menyertai hati Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini diambil dari kitab Pengkhotbah pasal 2 ayat 12. Demikianlah sabda Allah. Mata orang berhikmat ada di kepalanya, sedangkan orang bodoh berjalan dalam kegelapan. Tetapi aku tahu juga bahwa nasib yang sama menimpa mereka semua. Demikian firman Tuhan. Hidup bermakna. Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di tengah pandemi COVID sekarang, mungkin banyak di antara kita sudah mendapatkan vaksin. Tetapi apakah kita pernah bertanya, siapakah penemu vaksin tersebut? Dari beberapa jenis vaksin, salah satunya adalah AstraZeneca. Vaksin ini ditemukan oleh salah satu peneliti dari Oxford University yang bernama Sarah Gilbert. Penemuan ini kemudian menjadi harapan baru bagi kehidupan di tengah tingginya ancaman virus COVID-19. Apa yang menarik dari Sarah Gilbert? Yang menarik adalah dia tidak mengajukan hak paten atas penemuannya tersebut sehingga dia tidak menerima keuntungan dari setiap vaksin AstraZeneca di seluruh dunia. Luar biasa nggak, Bapak Ibu? Tetapi berbanding terbalik dengan keadaan yang dialami salah seorang penderita COVID-19 di Tobasa yang kita tahu beberapa minggu lalu mengalami penganiayaan dari beberapa oknum. Walaupun memang info kemudian dikatakan bahwa penderita COVID yang menjadi korban sudah diminta untuk isolasi mandiri, tetapi korban tetap kembali ke desanya dan tidak melakukan isolasi mandiri. Hal itu kemudian menimbulkan keresahan bagi warga sehingga beberapa oknum warga menjadi kesal dan marah. Sehingga mereka bertindak anarkis. Tetapi walaupun demikian, saya rasa tindakan yang bisa dilakukan hendaklah lebih manusiawi. Kalau bisa menyiksa, kalau bisa memukul, kenapa tidak bisa untuk merawat? Kenapa tidak bisa untuk memperhatikan? Sehingga sikap itu adalah sikap yang saya pikir bukan sikap yang bijaksana. Saudara yang dikasihi Kristus, dua hal barusan adalah tindakan yang berhikmat dan kurang berhikmat. Seharusnya yang sehat harus merawat yang sakit dibanding harus menambah penderitaannya. Itu tindakan yang lebih bermakna. Berbicara tentang kehidupan yang bermakna ini sesungguhnya sudah menjadi perhatian dari pengkhotbah yaitu Salomo. Dia selalu mencari arti hidup di dunia ini. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dikejar? Apa yang tidak harus dilakukan dan tidak dikejar? Di akhir hidupnya, dia merenungkan itu semua, bahwa itu semua adalah usaha menjaring angin. Dalam perjalanan hidup Salomo, tentunya kita sudah mengetahui bahwa segalanya telah ia miliki. Hikmat, kekayaan, kesenangan, kenikmatan, status, dan lain hal sebagainya. Tetapi ia sendiri telah menemukan semuanya akan menghadapi akhir yang sama, yaitu kematian. Orang yang kaya dan yang miskin akan tetap menghadapi kematian. Orang yang berhikmat dan tidak berhikmat akan juga menghadapinya. Orang yang memiliki status tinggi dan rendah juga akan mati.
Sehingga ia menyebutkan kehidupan ini adalah sia-sia. Tetapi jangan salah, sia-sia yang dimaksud adalah memiliki batas waktu atau tidak selamanya. Artinya kehidupan kita ini ada batas waktunya, Ibu Bapak. Jadi Bapak Ibu, janganlah menjalani hidup ini seolah-olah kita bisa memilikinya selamanya atau bisa menggenggamnya selamanya. Karena kita akan meninggalkannya. Lalu kemudian timbul pertanyaan. Kalau begitu firman ini ingin mengajak kita supaya hidup hanya sekedar hidup saja? Ya, karena toh semua akan mati juga. Tentu seruannya bukan itu. Melainkan hidup seperti apa yang harus kita pilih ketika kita akan dikenang nanti. Hidup yang berhikmatkah atau hidup yang kurang berhikmat? Saudara di dalam Kristus, firman ini juga menunjukkan bahwa hikmat itu melebihi kebodohan. Ya, benar sekali, orang berhikmat akan membuat dirinya sendiri dan orang lain mengalami kemudahan dalam hidup. Tidak seperti orang bodoh, dia akan berjalan dalam sulitnya kegelapan. Lihatlah hikmat yang telah ditunjukkan oleh Sarah Gilbert, penemu vaksin COVID-19. Penemuannya kemudian memberikan harapan bagi dunia. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi bagi dunia. Maka untuk itu firman Tuhan hari ini juga memanggil kita untuk memilih berhikmat supaya kehidupan kita bermakna. Lalu apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Yang pertama, di dalam situasi kondisi saat ini, berilah dirimu divaksin. Itu akan menolongmu dan menolong orang lain. Yang kedua, langkah hikmat dalam situasi saat ini adalah pakailah masker selalu, kemanapun dan dimanapun. Itu akan melindungimu dan orang lain. Yang ketiga, ingatlah Tuhan selalu, karena kehidupan dan segala isinya tidak akan kita miliki selamanya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, rahmat-Mu sempurna bagi hidup kami. Ajar kami menjadikan hidup ini bermakna sehingga menjadi berkat bagi kami dan bagi orang lain. Amin. Selamat pagi Ibu Bapak, selamat beraktivitas, tetap lakukan protokol kesehatan, jangan lupa memakai masker, dan jaga diri, jaga keluarga. Tuhan Yesus memberkati.